Bukan tenaga. Wow. Dan semakin maju penggunaan bahasa pemrograman. Berikut adalah diagram survei pengguna internet tahun 2008 Indonesia. Perkenalkan, nama saya Alif Raka Novanto. Saya selaku moderator di sini. Saya bersama teman-teman saya. Ya, saya Fadraman Hakim selaku anggota kelompok 6. Saya Muhammad Afsanjani Akbar selaku anggota kelompok 6. Saya Intan Nur Fatria selaku anggota dari kelompok 6. Saya Alia Herunisa Andono selaku anggota dari kelompok 6. Baik, langsung saja di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, jadi di era digital saat ini, pemrograman telah menjadi keterampilan inti di era digital yang semakin maju. Kemajuan pesat dalam teknologi informasi telah menjadikan perangkat lunak dan aplikasi sebagai kebutuhan pokok di kehidupan kita. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, pemrograman telah menjadi fondasi utama dalam mewujudkan berbagai inovasi dan solusi untuk berbagai masalah. Oke, selanjutnya bagaimana peluang karir bidang TIK di Indonesia? Sebagai negara kepulauan dengan 16.056 pulau dan setengah diantaranya berpenghuni, Indonesia merupakan negara yang diharapkan dapat menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Pada tahun 2050 menurut Hawksworth, Audino, dan Clary tahun 2017, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII melaporkan bahwa hingga 2018 sebanyak 65% penduduk Indonesia sudah memiliki akses internet. 171 jiwa diantaranya secara regional, pengguna internet terbesar berada di Pulau Jawa. Sebanyak 56% pengguna terbanyak di Jawa Barat, diikuti oleh Sumatera dan daerah lainnya. Berikut adalah diagram survei pengguna internet tahun 2018 menurut APJII. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat misalnya memperkirakan bahwa pekerjaan-pekerjaan komputer dan teknologi informasi akan tumbuh sebesar 11% dari 2019 hingga 2029, yang jauh lebih cepat daripada rata-rata untuk semua pekerjaan. Tren ini tidak hanya terbatas di Amerika Serikat, tetapi dapat dilihat secara global, yang berarti lulusan teknologi informatika dapat berharap untuk menemukan peluang kerja yang luas dengan gaji dan keamanan kerja yang baik. Oke, dalam bidang TIK beberapa pekerjaan yang tersedia, diantaranya yang pertama ada pemrograman, yang kedua rekayasa perangkat lunak, manajemen atau sistem data, dan yang keempat tata kelola teknologi informasi, yang kelima keamanan teknologi informasi, selanjutnya ada perangkat keras komputer dan interaksi manusia atau mesin, atau human-machine interaction. Lalu, kita bisa lihat banyak kebutuhan tenaga TIK per tahun di Indonesia. Menurut Kemenker memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di TIK terus meningkat sejak 2022 hingga 2023. Di 2022 ada sebanyak 1,23 juta sehingga mengalami kenaikan 21,4%. Dan di tahun 2023 ada 1,49 juta. Dan di 2024 ada 1,74 juta. Dan di 2025 akan diprediksi akan mengalami 1,98 juta orang pada tahun setelahnya. Kita bisa lihat dari diagram ini. Ini akan terus menaik. Tahun per tahun akan terus naik. Selanjutnya itu ada bagaimana gaji TIK di Indonesia maupun di luar negeri. Data Badan Pusat Statistik, biasa disebut BPS, menunjukkan gaji karyawan di sektor TIK paling tinggi di Indonesia itu pada tahun ini dengan rata-rata upah 4,86 juta per bulan. Rata-rata gaji buruh di sektor tersebut naik 810.000 dibandingkan tahun lalu. Sektor TIK naik 3 peringkat dibandingkan dengan tahun lalu, sekaligus menggeser rata-rata gaji karyawan di sektor pertambungan dan pengalian yang mana sebelumnya pada tahun 2021 berada di urutan pertama sebagai gaji paling tinggi di tanah air. Sementara itu, laporan Job Trade Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa di industri teknologi informasi dan komputer merupakan bidang
industri dengan rata-rata upah paling tinggi. Gaji karyawan tingkat awal atau dengan pengalaman kerja kurang dari 1 tahun di sektor tersebut rata-rata 5 juta. Kemudian rata-rata upah eksekutif junior atau karyawan dengan pengalaman kerja 1-4 tahun sebesar 6,5 juta, supervisor 10,2 juta, manajer 15 juta. Selanjutnya itu ada profesi apa yang memerlukan keterampilan pemrograman. Yang pertama itu ada software engineer, data scientist, web developer, sama cyber security. Di dalam era digital yang semakin maju, penggunaan bahasa pemrograman akan memainkan peran yang penting di dalam berbagai bidang profesi. Pemilihan bahasa pemrograman yang tepat akan meningkatkan efisiensi bekerja serta memberikan solusi yang lebih inovatif. Kali ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman yang biasa digunakan pada berbagai bidang profesi. Yang pertama ada web development. Bahasa pemrograman yang biasa digunakan pada bidang ini, yaitu adalah JavaScript. Karena JavaScript sendiri adalah bahasa utama untuk pengembangan front-end. Serta JavaScript akan sangat memungkinkan untuk membuat aplikasi web yang sangat interaktif dan juga mendapat dukungan dari beberapa framework seperti React dan Vue.js. Yang kedua ada data science. Bahasa pemrograman yang didominasi oleh bidang data science adalah bahasa pemrograman Python. Karena selain penggunaannya yang mudah, bahasa Python juga akan memudahkan data scientist untuk memberikan eksperimen yang cepat. Kemudian yang ketiga adalah game development. Bahasa pemrograman yang biasa digunakan pada bidang ini adalah bahasa pemrograman C++. Kombinasi antara C++ dengan Unreal Engine akan mengembangkan game-game yang memiliki performa yang tinggi, serta dalam mengelola memori dan juga rendering, C++ memiliki efisiensi yang tinggi dan juga kompatibilitas di berbagai platform. Oke, jadi teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran penting dalam manajemen pengetahuan industri arsitektur, rekayasa, dan konstruksi yang padat pengetahuan namun menghadapi tantangan unik dalam mengelola pengetahuan karena sifatnya yang kompleks dan dinamis. TIK memainkan peran kunci dalam membangun infrastruktur komunikasi yang sangat serbaguna dan aman serta memungkinkan protokol untuk memfasilitasi interaksi waktu nyata antara produsen dan konsumen. Dan selanjutnya, karena perkembangan TIK, penyebaran pengetahuan dan keterampilan menjadi jauh lebih cepat dan mudah. Penyediaan layanan berbiaya rendah, salah satu contohnya adalah mesin pencari yang membuat perusahaan seperti Google dan Baidu sangat sukses. Ini adalah contoh diagram tahun 2022. Seperti komputer atau TI, pertambangan, dan konsultasi hampir menyentuh angka sampai 80 juta per bulan. Wow. Dan selanjutnya ada pertanian, telekomunikasi, dan kimia hampir menyentuh angka 60 juta per bulan. Selanjutnya ada hiburan, transportasi, dan sains atau teknologi, minyak dan gas hampir menyentuh angka 40 juta sampai 50 juta per bulan. Baik teman-teman, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.